Pengertian pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial. Tujuan pendidikan hanyalah lebih mengutamakan pemampuan intelektual dan kemampuan serta keterampilan tertentu yang berhubungan langsung dengan materi pelajaran. Pendidikan hanya mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan kewenangan sekolah melaksanakan program kurikulum dan program-program lainnya untuk kelancaran proses pembelajaran. Pengertian pendidikan maha luas bisa dibilang pendidikan itu adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dan pendidikan juga adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu kita. Kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman positif atau negatif, tetapi apakah semua pengalaman hidup itu menjadi pendidikan? Pengalaman positif dan konstruktiflah yang dapat disebut pendidikan, karena dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan secara luas terarah pada apa yang ingin kita capai selama hidup atau sama dengan tujuan hidup. Dan tidak ada individu yang tujuan hidupnya ingin negatif. Yang ada hanyalah tujuan hidup yang sempurna secara material, spiritual, sehat lahir dan batin, dan menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Disiplin ilmu yang pertama adalah psikologis. Nah, kenapa psikologis ini diperlukan? Karena dalam pendidikan itu, kita perlu meningkatkan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir seorang individu. Dalam pendidikan itu adalah siswa atau murid ya, yang diajar oleh pendidik. Nah, makanya itu pendidik itu memiliki kewajiban dalam meningkatkan tingkat kognitif dan kemampuan berpikir individu sehingga menjadi indikator kesuksesan dalam suatu pendidikan. Nah, menurut Callahan dan Clark, ada 10 karakter individu yang dijadikan sebagai bahan kajian pendidikan. Yang pertama itu unik, kedua mempunyai lebih banyak kesamaan dibandingkan perbedaan, ketiga merupakan mempunyai berbagai diri, keempat sebuah organisme, kelima mempunyai kesiapan bertindak, keenam mempunyai tugas-tugas perkembangan, ketujuh mempunyai berbagai kebutuhan, kedelapan mempunyai berbagai kecenderungan umum dalam bertingkah laku, kesembilan mempunyai tujuan-tujuan khusus, dan 10 adalah motivator dari diri sendiri. Nah, itulah yang ciri-ciri dari seorang individu. Dan itulah yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik gitu untuk kepada seorang individu. Disiplin ilmu yang pertama adalah psikologis. Nah, kenapa psikologis ini diperlukan? Karena dalam pendidikan itu, kita perlu meningkatkan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir seorang individu. Dalam pendidikan itu adalah siswa atau murid ya, yang diajar oleh pendidik. Nah, makanya itu pendidik itu memiliki kewajiban dalam meningkatkan tingkat kognitif dan kemampuan berpikir individu sehingga menjadi indikator kesuksesan dalam suatu pendidikan. Nah, menurut Callahan dan Clark, ada 10 karakter individu yang dijadikan sebagai bahan kajian pendidikan. Yang pertama itu unik, kedua mempunyai lebih banyak kesamaan dibandingkan perbedaan, ketiga merupakan mempunyai berbagai diri, keempat sebuah organisme, kelima mempunyai kesiapan bertindak, keenam mempunyai tugas-tugas perkembangan, ketujuh mempunyai berbagai kebutuhan, kedelapan mempunyai berbagai kecenderungan umum dalam bertingkah laku, kesembilan mempunyai tujuan-tujuan khusus, dan 10 adalah motivator dari diri sendiri. Nah, itulah yang ciri-ciri dari seorang individu. Dan itulah yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik gitu untuk kepada seorang individu. Disiplin ilmu yang kedua ada sosiologi. Nah, pastinya adalah dunia pendidikan ya, entah itu sekolah, universitas, atau bahkan lembaga-lembaga non formal seperti tempat les, bahkan homeschooling ya. Itu tuh ada yang namanya interaksi sosial. Oleh karenanya diperlukan disiplin ilmu sosiologi dalam mengkaji pendidikan. Karena individu itu tidak hanya dilatih untuk pintar dalam ilmu yang mereka tekuni, melainkan juga dituntut untuk
matang secara sosial gitu, matang dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, matang dalam bermasyarakat. Nah, kenapa mereka itu perlu disiapkan dalam bermasyarakat? Ya karena pastinya individu itu tidak hanya selamanya di sekolah gitu kan. Suatu ketika mereka akan lulus dari sekolah dan berkecimpung dalam masyarakat. Nah, apa sih masyarakat itu? Menurut Reja Mudia Harjo, ada dua karakteristik masyarakat ya. Yang pertama itu adanya interaksi dengan orang lain sehingga memunculkan pengalaman, lalu ada tingkah laku kelompok, lalu ada interaksi dan interrelasi manusia, dan juga masyarakat itu adalah sebuah sistem dan juga sebuah kelompok yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Disiplin ilmu yang ketiga adalah antropologi. Antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari segalanya tentang manusia, dan ada dua percabangan dalam ilmu antropologi yang dipakai dalam membantu pengkajian terhadap pendidikan, yaitu antropologi biologis dan juga antropologi budaya. Sesuai namanya saja, antropologi biologis itu mengkaji manusia dari segi biologisnya. Nah, dalam pendidikan ini sendiri ada beberapa contohnya nih, misalkan seperti meneliti tentang otak manusia sehingga bisa membantu bagaimana cara cara meningkatkan kemampuan kognitif individu sesuai usianya. Terus selanjutnya antropologi budaya, ini mungkin berkesinambungan dengan sosiologi dan juga psikologi karena berkaitan dengan bagaimana bagaimana individu itu bisa berinteraksi satu sama lain gitu, dalam pendidikan. Sehingga adalah tugas dari pendidik untuk mempertimbangkan dari antropologi biologis dan antropologi budaya ini dalam pendidikan untuk memajukan seorang individu. Ilmu yang keempat adalah politik. Politik ini masih berkesinambungan dengan sosiologi. Jika sosiologi mengkaji bagaimana seorang individu itu berinteraksi satu sama lain dan juga berkecimpung dalam masyarakat, politik itu mengkaji bagaimana masyarakat itu diatur agar selalu tertib dan tentram. Nah, sehingga sangat penting bagi seorang pendidik untuk mematangkan individu dalam segi politik ini. Sehingga diharapkan individu ini ketika selesai dalam menempuh pendidikan sudah mampu menjadi warga negara yang baik dan juga mengerti pentingnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat itu. Menurut UNESCO, ada kajian ilmu-ilmu politik yang wajib ditanamkan pada individu dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah teori politik, kedua lembaga politik, ketiga partai, kelompok politik, dan juga pendapat umum. Dan yang terakhir dan juga keempat ya adalah hubungan internasional. Ilmu yang kelima sekaligus yang terakhir adalah ekonomi. Ekonomi ini sangat jelas dibutuhkan karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya uang, apalagi yang sudah memasuki dewasa yang mulai mengelola keuangannya sendiri. Oleh karenanya, individu itu diwajibkan untuk paham mengenai ekonomi atau setidaknya memahami basic-basicnya saja. Ada dua hal yang paling penting dari ekonomi ini. Yang pertama itu adalah pengelolaan uang, dan yang kedua ini adalah investasi. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dipahami oleh individu untuk membangun mereka menjadi manusia yang profesional. Kesimpulannya, berdasarkan 5 disiplin ilmu, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah mempunyai 5 definisi yang berbeda. Yang pertama itu berdasarkan psikologis, pendidikan itu adalah bagaimana membangun individu itu agar matang secara psikologis dan juga kemampuan kognitif mereka dalam berpikir. Lalu dari aspek sosiologis, pendidikan itu mempersiapkan individu itu agar mampu berinteraksi satu sama lain dan juga berkecimpung dalam masyarakat. Lalu dalam segi antropologi,
Pendidikan itu memahami individu sebagai manusia dari aspek fisik dan juga sosial budaya. Dari ilmu politik, pendidikan itu adalah mempersiapkan individu sebagai warga warga negara yang baik dan juga paham mengenai tata tertib dan aturan-aturan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dari segi ekonomi, pendidikan itu melatih individu itu agar pandai dalam mengelola keuangan untuk menjadikan mereka manusia yang profesional. Selanjutnya ada pengertian pendidikan berdasarkan sistem. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Elias M. Award pada tahun 1979, sistem adalah sekumpulan komponen-komponen atau subsistem yang terorganisir satu sama lain sesuai dengan rencana untuk mencapai satu tujuan. Jadi, pengertian sistem yang diungkapkan oleh Umar Tirtaharja juga pada tahun 1994, pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang integral dari sejumlah komponen-komponen yang saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing. Lalu, ya, berdasarkan pendapat tersebut, ada beberapa makna yang terkandung dalam pengertian sistem. Yang pertama ada sekumpulan atau keseluruhan. Yang kedua ada sekumpulan yang terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Lalu yang ketiga adalah komponen dan bagian-bagian yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu yang keempat ada komponen-komponen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain atau secara bersama-sama. Lalu yang kelima ada setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing dan adanya yang keenam adanya satu tujuan. Ya, di sini yang pertama ada model sistem yang sederhana. Pertama di sini ada input. Input itu adalah sumber-sumber yang ada dalam lingkungan atau suprasistem yang masuk dalam sistem yang terdiri dari informasi, energi, dan tenaga, dan yang terakhir ada bahan-bahan. Lalu menuju ke proses. Di proses ini ada terdiri dari proses manajemen, proses fungsional, dan proses fungsional silang. Lalu yang terakhir di sini ada output atau hasil. Di sini itu output merupakan keluaran barang atau jasa yang digunakan oleh lingkungan. Nah, lalu yang kedua ada model sistem yang dilihat dari input, proses, dan output. Yang pertama ini ada di proses ini dari sudut wujudnya terdiri dari sistem fisik, biologik, dan sosial. Lalu kalau dari sudut asal-usulnya yang ada yang alamiah dan ada yang buatan manusia. Lalu yang ketiga ada sistem yang dipandang dari sudut hubungannya dengan lingkungan yang terdiri dari sistem terbuka dan juga sistem tertutup. Yang ketiga adalah model input-output pendidikan. Pertama ini di input ada informasi yang isinya berupa produk dan juga informasi operasional. Lalu yang kedua ada energi atau tenaga. Ini tuh tenaga-tenaga yang terlibat dalam pendidikan, kayak tenaga pendidikan atau guru atau penduduk-penduduk yang terlibat dalam sistem pendidikan. Lalu yang kedua ada yang terakhir ada bahan-bahan. Ini itu ada sumber-sumber yang bukan dari manusia dan yang terlibat dalam sistem pendidikan. Yang pertama ada barang-barang produksi seperti buku pelajaran. Lalu yang kedua ada penghasilan nasional yang disediakan untuk pendidikan seperti BOS, SPP, dan sebagainya. Masuk ke transformasi. Di transformasi di sini ada komponen di mana ada tujuan pendidikan, organisasi pendidikan, masa pendidikan, program isi pendidikan, prasarana pendidikan, sarana dan teknologi pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik. Lalu di transformasi juga ada bentuknya. Yang pertama ada transformasi administratif, yaitu pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada transformasi operasional, yaitu proses pengelolaan pendidikan oleh sekolah dan pendidikan luar sekolah. Nah, lalu ada hasilnya. Di sini ada orang-orang yang terdidik yang mempunyai kemampuan, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu ada orang-orang yang terdidik ini berperan sebagai orang yang mengembangkan kemampuannya. Lalu ada orang yang menjadi anggota keluarga yang baik, warga negara baik, anggota masyarakat yang baik, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada menjadi hamba Tuhan yang baik. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.